Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Peninggalan pinggiran menjadi bukti sejarah keberadaan bahasa Melayu di Kepulauan Nusantara sebagai berikut. 1. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang 1683 Masehi. Jadi ini adalah arca-arca atau prasasti yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu sudah ada sejak lama. Sejak 683 Masehi. Nah, sekarang kita berada di 2022 Masehi. Artinya hampir 1400 tahun yang lalu bahasa Indonesia sudah eksis. Kemudian ada prasasti Karangtuo di Palembang itu 684 Masehi. Kemudian prasasti Kota Kapur Bangka Barat 686 Masehi. Prasasti Karangbrahi Jambi dan Sungai Musi 686 Masehi. Kemudian ada prasasti Gandasuli di Jawa Tengah 832 Masehi. Dan yang terakhir adalah prasasti Bogor di Bogor tahun 942 Masehi. Jadi ini menandakan bahwa bahasa Indonesia sudah ada sejak lama sebelum ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Kemudian sejak zaman Sriwijaya ternyata bahasa Melayu sudah ada ya. Jadi bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Jadi zaman Sriwijaya bahasa Indonesia masih terbatas penggunaannya pada ranah-ranah tertentu, contohnya sastra ya. Kemudian bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Jadi zaman Sriwijaya itu sudah menjadi pengantar antar suku-suku di Indonesia. Kemudian bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai pesisir, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Jadi memang waktu itu belum terbentuk Indonesia baru merdeka tahun 1945, tapi wilayah kekuasaan Sriwijaya ternyata sudah meliputi ke berbagai pulau di Indonesia saat ini. Kemudian bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan pada waktu itu. Jadi sebelum bahasa Indonesia ditetapkan pada Sumpah Pemuda, ternyata Sriwijaya sudah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan di Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian peresmian nama bahasa Indonesia jadi dulu namanya bahasa Melayu, kemudian diresmikan menjadi nama bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di situ ada 3 ya Sumpah Pemuda. Yang terkait bahasa Indonesia adalah poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, jadi apa saja yang bisa dijabarkan dari Sumpah Pemuda? Yang pertama adalah sebagai bahasa persatuan, kemudian sebagai bahasa negara, kemudian sebagai bahasa resmi seperti di Sriwijaya, kemudian bahasa penghubung antar individu yang ada, kemudian yang terakhir adalah bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Jadi semua sekolah di Indonesia diwajibkan memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia, termasuk sampai ke perguruan tinggi. Kemudian 3 bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Jadi sebelumnya memang bahasa Melayu sudah eksis lebih dulu sebelum ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Seperti dalam bahasa Jawa ada ngongko, ada kromo, ya bahasa halus, bahasa kasar. Atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti bahasa Sunda juga ada kasar, ada bahasa lemes. Jadi bahasa Indonesia tidak mengenal istilah seperti itu sehingga memudahkan pengguna. Kemudian poin ketiga, suku Sunda, Jawa, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Jadi itu 4 alasan kenapa bahasa Melayu dia ditetapkan sebagai bahasa seluruh bangsa Indonesia di Sumpah Pemuda. Ada 4 keunggulan di situ yang dijelaskan. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu.
1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Jan Ovisen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Ini orang Belanda ya. Kemudian 1908 pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan itu bahasa Belanda, Komisi voor de Volkslectuur, Taman Bacaan Rakyat tahun 1917 dan berubah menjadi Balai Pustaka. Ternyata Balai Pustaka yang kita kenal sebagai penerbit buku sudah ada sebelum Indonesia merdeka tahun 1917. 28 Oktober 1928, para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda. 1933 berdirinya Pujangga Baru, dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana dan kawan-kawan. Dan poin 5, tanggal 25 sampai 8 Juni, Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Hasilnya berupa usaha pembinaan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita pada saat itu. Jadi memang sebelum adanya penetapan Sumpah Pemuda sudah ada perkembangan sebelumnya. Kemudian 18 Agustus 45 ditandatangani Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian 19 Maret 47 setelah 2 tahun kemerdekaan diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. 28 Oktober sampai 2 November 1954 Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kalau yang satu tadi di Solo, yang kedua itu di Medan, yang merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Kemudian 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Jadi EYD itu ditetapkan 1972. Kalau kita lihat di proklamasi itu masih pakai teks proklamasi, itu masih pakai ejaan yang lama ya, sebelum EYD. Kita lihat beberapa tulisannya. Kemudian 28 Oktober sampai 2 November 1978, Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Kemudian 21 sampai 2 November 1983, Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. 28 Oktober sampai 3 November 1988, Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta juga, ditandai dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencipta bahasa di Nusantara, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Nah, nanti teman diharapkan mendownload aplikasi atau surel dari KBBI untuk penulisan skripsi, sehingga nanti pada saat penggunanya itu menggunakan ejaan yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Bisa dicari linknya, di-download sebagai pedoman untuk penulisan skripsi. Kemudian 8 Oktober sampai 2 November 1993, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi bahasa lembaga atau bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. 26 Oktober sampai 30 Oktober 1998, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Indonesia, di Hotel Indonesia, di Jakarta berarti, mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Itu adalah sejarah dari bahasa Indonesia. Ya, demikian teman-teman yang bisa sampaikan kuliah kita perdana kita pada malam hari ini. Jadi ada beberapa poin pembahasan kita. Ada 7 poin tadi yang kita bahas pada malam hari ini.